maka insya Allah dengan menjawab pahala, insya Allah itu ladang amal buat kita. Betul? Saya doakan insya Allah yang jawab salam saya ibu-ibu yang di sini, ada yang janda enggak? Ada janda? Saya doakan biar punya suami lagi yang ganteng, yang kaya, yang bodinya kayak kayak apa yang tinggi itu? Gitar Spanyol. Oh, yang Binaragawan. Kayak siapa kayak naonnya? Pokoknya jangan seperti saya gitu ya. Oh gitu ya, itu tahu. Ya, mau ngomong gitu enak aja. Kayak peragawan. Ya peragawan. Foto model. Foto model. Sama saya juga model. Ya cici ulah ngecubrak bes ya. Iya model, oke Ustaz. Model cangkir. Lalu kalau yang duda ada duda? Ada duda. Insya Allah cepat punya gebetan lagi, punya istri lagi yang cantik, yang bahenol, yang kaya, yang bodinya kayak gitar Spanyol, tinggi semampai bongkok ucing. Talamun dudanya awewe. Ada juga bongkok udang, bongkok ucing. Bongkok no? Bongkok udang ya. Ngomong bongkok ucing aya. Aya bongkok ucing teu nyahoun nya. Ari bongkok ucing mah awe sok hayang nambah wae, Pak. Nambah naon makan. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir malam ini tadi menjawab salam saya, insya Allah Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin al-tayyibin. Angkat tangan kita semua, angkat ibu bapak. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini Bu? Ya Sunda, Jawa apa naon ya? Sunda. Saya juga orang Sunda, berarti banyak orang Sunda ya. Satu guru satu ilmu, kita jangan saling mengganggu ya. Sunda semua, Jawa juga ada ya, Jawa, Sunda. Kenapa? Kang Ginanjar? Orang Batak ada nggak? Nggak ada. Hah? Orang Kalimantan ada, orang Betawi ada, orang Gila ada, saya. Baik, yang saya hormati para kiai, ustadz yang hadir malam ini, Allah tahu, saya tidak tahu, Allah yang maha tahu. Sekalipun tidak saya tahu namanya, tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir malam ini, para ustadz, para kiai, ilmunya diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan insya Allah putra putrinya dijadikan anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kuwu, saha tadi ngaranna, coba Kang Ginanjar, pohon teh Kang Ginanjar, ayo. Bapak Caslim. Saha? Caslim. Berarti memang pinter Kang Ginanjar nih. Sebelum Caslim Pak Waru. Siapa? Pak Wari. Pak Wari. Pak Wari. Sebelum Pak Wari Pak Catur. Pak Catur. Sebelumnya ya. Pak Casban. Siapa? Pak Casban. Pak Casbar. Casban, beliau meninggal. Mudah-mudahan sekarang sedang mendapat tempat yang indah di alam barzakh. Amin. Jadi Casban, Catur, Caslim. Saya Cakwe. Bapak Kuwu kita insya Allah
diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah, baik dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah masyarakat Pabedilan ini insyaallah dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah, amin ya robbal. Dan yang terpenting insyaallah tercatat nanti di dalam sejarah, nanti pemuda-pemuda Pabedilan tercatat dalam sejarah ada yang menjadi seorang ulama, amin. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi jenderal, menjadi ulama, ulama yang menghidupkan agama, bukan ulama yang hidup di dalam agama. Betul. Menjadi pejabat, pejabat yang beriman. Kalau kita punya jabatan, punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pangkat dan jabatan tidak dijadikan fasilitas jalan pintas untuk meraup kekayaan. Betul. Tapi kalau kita punya pangkat dan jabatan, tidak punya iman kepada Allah, pangkat dan jabatan kita dijadikan fasilitas jalan pintas untuk meraup kekayaan. Betul. Insyaallah di sini ada pejabat nanti dari Pabedilan, pejabat yang beriman. Jadi polisi yang beriman, polisi yang beriman pagi-pagi nggak gedein priwitan nangkepin motor orang. Prit gitu ya. Prit. Polisi ya, itu ya, malaikat kalau, dunia. Teman-teman saya banyak polisi, Pak. Ya kalau salah mah diprit. Iya, diprit. Jadi polisi yang beriman, jadi jenderal-jenderal yang beriman, karena pangkat dan jabatan itu titipan dari Allah. Jangankan pangkat, jabatan, harta, semuanya titipan. Jangankan itu, nyawa yang kita pakai saat ini bukan hak mutlak punya kita. Kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah. Ketika Allah akan ambil nyawa kita di mana saja, kapan saja, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betul bro? Betul? Semoga insya Allah ini masyarakat Pabedilan ada yang menjadi ulama, betul-betul ulama ya, ulama yang betul-betul ulama yang menghidupkan agama, bukan hidup di dalam agama. Amin ya robbal alamin. Dan yang saya hormati kepada ketua panitia di sini, ada tadi saya ketemu dengan Bapak Babinsa tadi ya. Mana Bapak Babinsanya? Di mana? Ada. Oh, di kantor. Semoga insya Allah beliau Bapak Babinsa insya Allah semakin semakin semangat untuk menjalankan tugasnya, amin ya robbal. Bapak Bin Mas juga Ustaz ya? Iya, Bapak Bin Mas juga ya. Semuanya insya Allah menjadi berkah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM, lalu ketua ada di sini tadi ketua MUI ya, ada juga ya. Mudah-mudahan insya Allah ketua MUI insya Allah berkah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga ada orang tua kita MC Bapak Ustadz Oji tadi ya. Oji itu gurunya siapa nih, Kang Ade? Iya, katanya guru. Kang Adenya guru. Ade. Itu kalau Kang Ade Gondrong itu saya sudah lama kenal. Jadi gini Pak, kalau melihat orang itu jangan penampilan. Nih, ini casing Pak, casing. Penampilan kayak kiai boleh jadi kelakuan kayak Mamedi. Betul. Saya tidak melihat penampilan. Saya bergaul dengan siapa saja. Tukang mabok saya bergaul, tukang judi saya bergaul. Di situ saya turun di situ. Yang namanya dakwah bukan saja di atas panggung Pak, turun kita ke bawah. Saya tidak pernah memandang manusia sebelah mata, karena setiap saya melihat manusia itu harus dengan kesadaran dia adalah aku adalah dia. Hilangkan kebencian dan kita harus bisa memanusiakan manusia secara manusia. Betul? Nah di sini Kang Ade, alhamdulillah wasilah Kang Ade kita diundang. Saya waktu Kang Ade ngundang itu lagi di Lampung. Sebetulnya malam ini
saya sama Kang Ginanjar ada acara di Malaysia ya Kang Ginanjar ya. Kasih tahu dalam rangka apa? Kesana. Acara apa waktu itu malam ini? Pernikahan Upin Ipin. Udah gede sekarang masalahnya dia. Dibatalkan. Terus ada juga job di Kalideres ya. Iya. Batalkan. Kenapa itu kok berat ke sini? Bisa anyut kita Kalideres. Gerdes-desnya orang ceramah. Silakan Ustadz Dadang Mubarak. Kali sedang deras Ustadz ceramah. Di mana ceramahnya? Tadi Kalideres. Mau berapapun dibayar mau nggak tuh? Ya, jadi alhamdulillah waktu Kang Ade undang kita ini malam ini Pak tidak kebetulan Pak. Semua apapun yang terjadi di alam dunia ini atas izin Allah. Tidak ada yang kebetulan atas izin Allah. Waktu Kang Ade ngundang kami hadir malam ini atas izin Allah. Andai saja Allah tidak mengizinkan, tidak memberikan ridho kepada kami malam ini tidak akan ada di sini. Betul. Atas izin Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya Pak dakwah sama Kang Ginanjar ini Pak, dari kota sampai pelosok sampai gunung-gunung saya datang ketika diundang. Masalah tarif nggak pernah saya pasang tarif, dikasih aja sama panitia saya ambil, nggak dikasih tungguan poin sampai diberi meting aing di dia sarua kene. Nggak enak sama Pak Kuwu denger begitu. Pak Kuwu diberi mengendong aing di dia. Pak Kuwu orangnya nggak perasa dia. Bapak jangan diambil hati ya, jangan dimasukkan ke dalam perasaan, langsung saja laksanakan. Emang saya berangkat dari rumah itu ilahi antam maksudi, tujuan saya hanya Allah, waridoka matlubi, harapkan ridha Allah, titik. Seperti itu Pak, itu saja. Apa sih kita hidup nggak lama ya Pak ya, hidup ini cuman sebentar, nggak lama. Berapa sih manusia hidup? Paling banter Nabi kita berapa umurnya? Berapa? 63 ya. Oh ini tukang sonnya belum saya doakan ini. Sonnya enak ini. Kita doakan ya tukang son, insya Allah masuk surga sama son-sonnya ya. Jeung son-sonna asup ka surga pokoknya bang guys. Sama son-sonnya di surga sama sonnya lebih bagus lagi Ustaz. Nabi 63. Jadi manusia hidup cuman sesaat di alam dunia ini. Qala illa bistum ila qalila, kata Allah. Allah mengingatkan kamu cuman sebentar. Sementara dunia itu berjalan dengan cepat, hari berganti dengan minggu, minggu berganti bulan, bulan tahun tidak terasa oleh kita. Dulu rambut kita masih hitam, sekarang sudah putih. Dulu gigi kita masih lengkap, sekarang sudah ada yang permisi. Betul. Mati tidak pernah memberikan kabar kepada kita. Mungkin ibu-ibu yang mati duluan, Ginanjar yang belakangan, atau mungkin Ginanjar yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Karunya si ibu Ustadz. Kenapa? Duluan, saya belakangan. Oh gitu ya. Harusnya saya mah nanti, ibu aja yeuna. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan semuanya panjang umur saja. Ya amin. Tapi ini luar biasa di malam ini. Ini malam ini masyarakat Pabedilan ini menunjukkan salah satu bukti cinta kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man azama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi, itu Pak yang mengagungkannya la yakhruju minad dunya bil iman, kata Sayyidina Ali. Orang yang mengagungkan kelahiran Nabi, cinta kepada Nabi, maka insya Allah dia mati kembali kepada Allah membawa iman. Tahu iman? Apa itu iman? Iman itu Pak terkadang naik turun, betul nggak Pak?
Yazid naik, Yangkus berkurang, Yajhab menghilang. Iman sih kuat, tapi terkadang apa yang nggak kuat? Iman apa itu? Iman itu iman ya Bu. Apa sih itu iman? Bukan iman itu begini. Bukan kita iman yang namanya iman kepada Allah, bukan saja kita mengerjakan sholat 5 waktu ya Bu ya. Ya, jangan kita rajin sholat 5 waktu cuman tukang sholat, tukang ke masjid, tukang berjamaah, tukang imaman, masih tukang ngomongin orang, tukang buka aib orang. Betul, ini tukang sholat. Kalau misalkan hidup cuman kita sandarkan kepada sholat, tidak akan kita masuk surga Bu. Surga itu makhluk. Ada seorang wali Rabi'atul Adawiyah, wali Sufiyah. Beliau apa ibadahnya kepada Allah? Ya Allah ya Rabb, saya ibadah kepada Engkau. Kalau saya ingin masuk surga, tutup pintu surga buat saya. Kalau saya takut dengan neraka, buka pintu neraka buat saya. Kalau saya cuma mengharapkan pahala, berikan pahala saya kepada orang. Ibadah saya ilahi anta maksudi waridauka matlubi. Itu tujuannya karena Allah. Dengan sholat kita, dengan amal kita, belum tentu kita bisa masuk surga. Ibadah yang paling hebat itu adalah ibadah sosial. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia secara manusia ya Bu. Lah sholat mampu, apalagi sholat lagi pas lagi puyeng, lagi banyak apa, lagi banyak apa. Ini kayak ibu-ibu nih, Masya Allah nih, ini dari belakang tuh luar biasa nih ibu, Insya Allah ibu-ibu soleha semua ya. Itu saya lihat juga tuh jilbabnya ibu-ibu dari belakang juga ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang bayar 3 kali, ada yang baru bayar kemarin ya Bu ya. Maaf Ustadz, kenapa jadi ngomongin istri saya? Itu kalau ngomong istri Bu, itu Ginanjar ini paling sayang sama istri. Itu kalau ke mall Depok, saya sempat iri. Saya kan ke mall Depok nih, saya lihat Ginanjar, itu istrinya digendeng terus. Itu kenapa itu Ginanjar? Dia dipegang terus kenapa? Kalau nggak dipegang dia belanja terus Ustadz. Oh. Duitnya nggak cukup. Ya Allah ya Rabbi. Ini ibu-ibu ternyata banyak di sini, di sana tuh, Masya Allah. Luar biasa. Kita doakan ibu-ibu di sini Kak Ginanjar ya. Ibu-ibu yang solehah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah sholat jangan kita sandarkan cuman sama sholat. Ini kalau kita sedikit bergeser Pak ya. Karena agama itu Pak ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau kita sedikit bergeser kepada tauhid, kita menyembah kepada Allah. Siapa yang kita sembah? Allah. Tapi Allah yang mana yang kita sembah? Di situ ada yang namanya tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, sama tauhid zat di situ. Nih, ini kita harus belajar. Kita menyembah kepada Allah, Allah yang mana kita sembah? Yang namanya Allah, alif lam lam ha, itu lafaz asma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, namanya Allah, ada zatnya namanya Kang Ade, ada sosoknya Allah, itu nama, ada zatnya. Zatnya yang kita sembah di situ. Betul. Zatnya yang kita sembah di situ. Apa yang kita sembah? Zatnya. Allah, alif lam lam ha. Betul? Alifnya itu syariat. Tuh, sholat syariat, tetap kita kerjakan syariat. Tapi kita harus tahu esensi daripada sholat, hakikat daripada sholat. Di yaumil qiyamah yang dihisab, awwalu ma yuhassabu bihil abdi yaumal qiyamati sholat. Yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya benar, benar semua amalnya. Tapi sholat yang mana yang dikatakan benar? Betul?
Kita sholat lagi punya duit sama nggak punya duit, beda nggak Pak? Beda nggak? Nah, saya tanya sama Kak Inanja, siapa itu? Abah itu Pak Oji yang sebelah ini siapa namanya? Saya kan. Nggak itu, tuh. Ngarana. Itu yang pakai peci hitam siapa namanya? Oh, Pak Rusta. Pak Rusta, sini sebentar. Pak Rusta, naik. Sebentar sini. Iya, Pak Rustanya. Pak Rusta ya. Masya Allah. Asa sarua letiknya yang saya. Bisa sarua. Bisa sarua letik. Tapi tiklot letik oge parabotna kolotnya mah. Pak Rusta. Calik Abah. Sunda. Calik Pak. Sunda Abah. Mangga culik. Calik. Bentar. Jam berapa? Saya dikasih waktu berapa menit lagi nih? Hah? Terus Ustaz. Pak Catur, Pak Rusta ya? Nah kenapa saya panggil? Ini saya gerak Pak, ini Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Saya ngomong, Allah yang menggerakkan. Makanya begini, mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum mati. Di situ matikan sifat maknawiyah di dalam diri kita. Jangan merasa berilmu, jangan merasa punya. Kita ini Pak, ini kosong. Yang wujud hanya Allah di situ. Sifat 20 wujud nafsianya hanya Allah yang wujud. Kita nggak wujud Pak, hanya Allah yang wujud. Kembali kepada Bapak Rusta. Jadi tangannya itu digerakkan oleh Allah ya. Allah yang sehingga menggerakkan. Menunjuk Pak Rusta. Iya. Pak Rusta Sunda. Cekal ya. Pegang mic-nya. Pak Rusta Jawa apa Sunda? Sundanya? Sunda. Ada kegiatan naon Pak Rusta Abah di dia mana? Kegiatan sehari-harinya tani lain Abah Rusta ngadeg-degnya gemeter gitu ngali ya ente bisa ngadeg-deg lamu urang ngadeg-deg hareupeun jelema bisa keun grogi aya doana Pak hayang terang teu doana kan terkadang begini Pak ya kita ngomong di panggung gemeter ya Pak ya pengen nggak gemeter nggak pengen ikutin doanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Allahumma teisin tah eta doana spona mah teisin bae geus itu. Itu. Pak Rusta nya di sawah. Pak Rusta keur wengi ngimpi naon? Ngimpi mancing lauk teu keur wengi. Hah? Aya perasaan dek menang naon rezeki gitu. ngimpi cai banjir. Cai banjir. Waduh, cai banjir. Cai banjir. Naon eta? Kang Ade naon teh cai banjir tandana Kang Ade? Cai banjir. Kang apa Bu? Ini Pak Kuwu pakai sarungnya. Oke. Pak Rusta, Pak Kuwu. Ini Pak Kuwu sama Pak Catur sama Kang Ade juga. Nih, saya mau ngasih pertanyaan sama Pak Rusta. 3 pertanyaan. Lamun bener kabeh ti abdi menang 1 juta, ti Kang Inanja 1 juta, sorban hiji. Lamun bener kabeh. Lamun ngan 2 doang nu bener, menang duit ti Pak Kuwu 100.000, ti Pak Caturnya 100.000 sanggup? Pak iya Pak Kiai 100.000. Keur Bapak ya sanggup? Ari bener 2 pertanyaan. Lamun 3 bener ti abdi menang, ti abdi 1 juta, ti Kang Inanja 1 juta. Sanggup Pak Kuwu? Sanggup. Nah, Pak Rusta siap-siap. Ti Kang Ade 100-nya, jadi 400-nya. Waduh di imah engke lah di imah. Alat tungguan Pak Rustanya, anu urang bagi 2 engke. 3 pertanyaan. Kalau bener semua dari saya 1 juta, Kang Inanja 1 juta. Tapi kalau cuma 2 doang yang bener dari Pak Kuwu, Pak Catur, Pak Haji sama Kang Ade, berarti 400.000-nya. Jeung meuli naon 400.000 teh? Jeung master naon kalau menang? Kangge nasa Naon? Beas. Beuh, Masya Allah. Kangge meser beas. Nih, kalau kita ngomong pahala ya. Ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Daripada ngomong pahala nih, orang yang memberikan makan 1 suap kepada orang yang lapar lebih besar pahalanya ketimbang membangun 1000 masjid. Ndek belikeun naon? Belikeun beas. Pamajikan sabaraha coba? hiji. Hiji. Hayang nambah dia mah
Itu bener, yakin. Lalu ayah awewe anu musibah henol ngerayu kuma, bener, yakin, cius. Oke. Nggak, skuari di ayat pertanyaan. Pak, beraha rukun Islam? 5, deketkan, caketkan. 5 hiji syahadat, bener. 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Nah, bener tah hiji tah. Awas tah Pak Kubu. Kang Ade awas tah. Awas tah. Benernya rukun Islam 5. Pertama syahadat, benar. Kedua sholat. Kenapa sholat diposisikan nomor 2 bukan pertama? As-salatu imaduddin, sholat tiang agama, tiang tanpa pondasi roboh. Sholat tergantung bagaimana syahadat. Kalau syahadatnya benar, maka benarlah sholatnya. Betul. Kalau kata guru saya Buya Rusbi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, itu anak kecil pun bisa, itu ahli bahasa. Akunya aku siapa? Di situ ada aku tubuh, aku ruh, ada aku rahasia. Dalam Pak kesananya Pak. Itu tentang sholat syahadat. Apa sih sholat? Dibahas dengan tauhid. Sholat itu adalah zat menyaksikan sifat, sifat memuji kepada zat, zat menyaksikan kepada afalnya Allah, kepada sifat. Itu dalam Pak, dalam. Baik, 5 ya. 5 hiji tadi non syahadat, 2 sholat, zakat, puasa, haji. Nu mampu itu bukan karena finansialnya Pak, bukan mampu kita berangkat haji, mampu secara kalbu kita. Sekarang ini mohon maaf banyaknya haji tapi belum mampu secara kalbu, dengan tetangga tidak akur, dengan keluarga enggak akur, masih bukakan aib orang berangkat haji. Betul. Ada Mang Udin punten di ditu, din cicing bae, din cicing Haji Udin nyilek ya mana. Itu haji secara syariat. Haji itu sudah betul kita syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, baru ke Baitullah. Baitullah itu kiblat kita. Sholat itu kiblatnya ke Baitullah. Ada ke Baitullah kiblat nyawa, kiblat rasa, dan kiblat hati. Tahu urang sholat. Kalau kita cuma tahu kiblatnya kiblat Baitullah, nggak usah Pak sholat. Masih puyeng kita, masih tukang sholat, masih ujungnya tukang ngomongin batur. Banyak juga haji burhan, mohon maaf, ongko haji ngadil bujur tetahan. Ayah Haji Wahyu terus ngajual sawah payu, sawan Haji Wahyu. Itu penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, Nabi menikah dengan Siti Khadijah umur seberapa tahun Nabi teh? A 17, B 19, C 25. Bener tuh, anu deket anu caket. 25. Bener tuh. Nah, awas Baku, Pak Haji. Pak Catur, Kang Ade awas, Kang Ade. Kudu naik ka dieu pokona mah. Kudu naik. Aing turun teu naik mah pokona Kang Ade teu naik mah. Benernya hiji deui, lamun hiji bener menang ti abdi 1 juta, menang ti Kang Ginanjar 1 juta, menang sorban geus Paku, Pak Ade, Pak Haji tong mere, abdi bener mere kabeh. Lamun bener tanu katilu, lamun teu bener berarti cuman Kang Ade, Paku, Pak Haji, Pak Haji Catur. Nah, anu katilu, saha Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi kan? Saha abahna abah, abahna abah, abahna abah, abahna Pak Jokowi. Saha? Ya Jokowi at. Entas Pak. Saha? Kan Pak Jokowi presiden urang teh ayeuna. Saha abahna abah, abahna abah, abahna abah, abahna abah, abahna Pak Jokowi. Saha? Pak Jokowi. Ya Abah Jokowi atuh Pak. Pak Jokowi kan boga abah. Ari abah sangaranna abah, abah sa? Ustadi. Abah boga abah sangaranna abah. Hah? Bapak. Heeh. Bapak.
Bapak Ratib. Pak Ratib. Bapak Latif. Bapak Latif kan boga abah. Nah, Pak Jokowi boga abah. Abahna abah Pak Jokowi. Saha? Saha? Bisa Allah atuh. Tanya ho. Nah, berarti abah can beruntung menang hadiah ti abdi. Menangna penting iya diizinkan tuh geus disiapkeun tuh. Menangna ti Pak Ade, ti Pak Kuwu, Pak Catur jeung Pak Haji. Pak Ade opat kabeh naik ka dieu. Setiap langkah Allah berikan pahala insyaallah. Takbir. 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 Nah. Waduh. Apa rasanya? Dia gara-gara Parusta jadi pada rugi tah. Engke heula main salaman wae atuh urang kudu kaharti kumaha urang ieu musal bagi dua urang di luar. Bisik-bisik. Urang di luar bagi dua nya. Eta Kang Rusta kalaka duduk di payun. Kalaka dihareup jadi we katanya ke Ustad. Coba ucapan terima kasih karena Pak Kubu karena Pak Haji ngomong nuhun. Ya diberi sorban coba dia ditempelkan ilmu ini bersatu kasih minyak ini aja biar ngucapin terima kasih doakan ya coba abah diberi sorbannya masih agak tuh cak kayak ngomong hatur nuhun ka Bapakku Caslim oge sareng Bapak Catur Bapak Haji Even oge anu sanesna Kang Ade, Pak Ade, sing rezekina, tambah rezekina, umurna panjang, barokah umur, tambah anakna, tambah pamajikana, rezekina barokah. Tos, masya Allah. Tos bapak, ayah sabaraha duitnya? 400. Wih, 400. Pak, ya Allah ya. Pan abdi nu manggil bapak teka bagian pak. Aduh, masya Allah. Nuh hati-hati bapak. Pak Kubu, Pak Haji, Kang Ade, ini yang bapak berikan untuk beli beras itu masya Allah luar biasa. Itu insya Allah Allah akan melipat gandakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu Ustadz, itu bukan kebetulan ya, Allah sudah menggerakkan, sudah mengatur semuanya. Bahwa beliau akan mendapat rezeki dari Allah melalui tangan Kang Ade, Bapak Haji Fendi, Pak mantan Kuwu Pak Catur dan Pak Kuwu Pak Caslim. Itu wasilahnya begitu ya. Tapi Allah sudah atur. Sudah atur semuanya, itu sudah afal Allah. Itu rada ngadeg deh 400.000 cenah kan. Waduh. Masya Allah. Luar biasa. Itu sedekah yang luar biasa ya. Nah itu bagus Bu. Bagus. Nah jadi kalau kita Bu nyandarkan sama sholat saja, nanti saya bahas nanti sedikit lagi ya. Sholat itu Haji Pendi tadi aing rugi. Tapi itu cuman luarnya saja, beliau hatinya ikhlas. Itu bercanda doang. Iya bercanda doang. Tah itu pahala Bu. Makanya saya bilang kalau kita cuman sholat doang, kita sandarkan kepada sholat. Nih, ini orang yang hadir malam ini yang duduk di sini Bu, istighfarat ilaihil malaikati fis samawat. Ini malaikat di atas aras beristighfar kepada Allah, memintakan ampunan orang-orang yang duduk malam ini, yang datang ke tempat ini, yang punya ide atau maulid Nabi, semua malaikat doakan memintakan ampunan kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Amin. Malaikat Pak, ini yang tukang sound, apalagi soundnya gratis Pak, yang masang panggung, keringetan ya Pak ya, keringetan itu satu tetes keluar tuh keringat, Allah jadikan malaikat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tetes keringat kita keluar?
memuliakan Nabi Muhammad, bukan saja malaikat, wal khitan fil bihar, ikan-ikan di seluruh lautan malam ini semua beristighfar kepada Allah, memintakan ampunan segala dosa-dosa kita. Bukan saja ikan, hatta namlatus saghirah, tuh semut-semut yang kecil itu tentara Nabi Sulaiman berselawat, beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah dari segala dosa-dosa kita, Pak. Luar biasa enggak, Pak? Itu Masya Allah yang memuliakan Nabi. Ini masyarakat pabedilan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad siapa? Nama orang tua Nabi siapa? Ayo ibu-ibu sini, siapa nama bapaknya Nabi? Dapat hadiah teh. Siapa? Dapat hadiah enggak? Kenapa? Siapa? Abdullah. Terus ibunya bernama Nabi Muhammad bin Abdullah. Terus bin itu ibunya. Kakeknya Nabi Muhammad bin Abdullah. Terus bin Abdul Muthalib. Terus bin siapa lagi? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tuh kita wajib sampai situ tahu, Pak. Jadi sama juga yang tadi ya, wajib. Abahnya Rasul, abahnya, yaitu abah. Yang terakhir siapa? Kinan tadi ya. Lain Kinan, Adnan. Itu tadi para ustad bisa abahna Jokowi, abahna, tapi Rasulullah tahu semuanya ustadnya. Nabi Muhammad bin siapa tadi? Bin Abdullah. Terus bin Abdul Muthalib. Terus bin Hasim. Terus bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Terus bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uda bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Tareh bin Nahur bin Syaruk bin Ra'u bin Faleh bin Aibar bin Saleh bin Arfashad bin Syam bin Nuh bin Lamak bin Matusaleh bin Akhnuh bin Yar bin Mahlayil bin Qainan bin Yanis bin Sis bin Adam. Apa? Luar biasa Ustaz. Tepuk tangan buat Ustaz Dadang. Apalkah ini kita harus hafal wajib sampai ke Adnan. Jangan kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi kita nggak tahu Nabi diutus ke alam dunia ini, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ilmu. Kalau kita ngomong ilmu, wa kana iblisu aksaril malaikati ilman wa amalan, ilmunya iblis itu lebih tinggi makomnya ketimbang malaikat. Lah kita siapa? Kalau orang yang berilmu, walaupun dia kiai, punya pondok pesantren besar, seorang ustadz, seorang kiai, dia berilmu tapi tidak berakhlak, tidak beradab, apa bedanya sama iblis? Betul. Adab, Pak, terutama akhlak. Makanya, Pak, kalau saya ini dakwah ya, Pak ya, nggak pernah menjelek-jelekan siapapun. Ini lagi rame nasab ya, Pak ya, nasab ini, saya semua cinta, Bu. Dengan habaib saya cinta, dengan ulama pribumi Nusantara saya cinta. Itu dinamika kehidupan, betul nggak? Kalau nggak gitu nggak rame, Pak. Dunia ini sebuah cerita yang akan meninggalkan sejarah. Adapun duka, nestapa, kecewa, bahagia, itu dinamika dalam kehidupan. Yang terpenting jalani, nikmati dan syukuri. Ingat Ibu, manusia itu saya bilang dari awal tadi, kita nggak lama hidup di alam dunia ini. Kalau kita cinta kepada Nabi, totalitas kita cinta kepada Nabi.
Jadi ibadah kita yang ingin mendapatkan ridha dari Allah bukan saja salat. Jangan bangga dengan salat kita. Jangan kita rajin salat masih menghina orang-orang yang belum mau salat. Jangan sampai seperti itu, Pak. Kita rajin salat, ada orang yang belum salat kita hina, jangan. Terus misalkan begini, kita nih Pak, manusia itu Pak, Ibu, tergantung cara kita berpikir. Kalau kita Pak bisa mengendalikan pikiran kita, maka dunia bisa kita kuasai. Sumber masalah, sumber penyakit semua dari pikiran. Kalau kita gampang berburuk sangka sama orang, iri, contoh begini, tetangga Bu aya nu meser kulkas nyabunya, orang di imah pernah tiris eta iri teu. Tetangga anu meuli mobil, orang asup ke UGD. Kalau ada tetangga Ibu, jangan dibanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan dibanding-bandingkan, rezeki kita itu beda. Orang yang membandingkan hidupnya dengan orang lain, menghina tetangga, iri kepada tetangga, sama dia menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan ya Bu ya. Iri itu Bu, iri, gampang berburuk sangka, itu sumber penyakit hipertensi, jantung, darah tinggi, gula. Nah itu sumbernya dari pikiran kita, gampang berburuk sangka kepada orang. Jelas? Tapi kalau iri yang positif boleh Ustaz ya? Positif boleh. Kalau yang positif boleh. Contohnya bagaimana Ustaz? Kalau misalnya orang ini rajin ibadah misalnya, kita pengen irinya iri kebaikan, itu boleh. Hayang juga eta. Contoh Kang Ade dia punya istri 2, 3, hayang doang Kang Ade gitu, benang teranau. Benang teranau. Benang. Misalkan contoh, kalau laki-laki itu bukan dituntut sebuah kesetiaan, tapi sebuah pertanggungjawaban, Pak. Bukan, namanya laki-laki itu bukan sebuah kesetiaan tapi pertanggungjawaban. Nah ini ibu nih tanggung jawab suami. Seperti ibu nih, Masya Allah, saya bilang tadi ibu, walaupun ibu misalkan rajin pengajian, ibu sok pengajian, ibu ayat tuh dia anu selakina ayat di ayat tuh, ayat mana ibu, mana ibu itu yang ini ada, ibu itu tuh ada suaminya, mana yang ada suaminya? Coba nunjuk, ibu ayah suaminya, anu iya, anu itu. Ini saya kasih ibu, kalau ke suami bawa pengajian cium tangannya seperti apa? Ada enggak ini suaminya? Siapa? Mana? Siapa yang suami istri ya? Suami istri, suami istri. Mana ada enggak? Ada. Jadi yang suami istri hadir. Mana ibu? Tah tuh. Tunjuk tangan tan. Mana? Kita Kiai tah. Mana? Nah ibu. Mana sini Kiai? Sini. Ibu mana suaminya? Nah sini, beda ke depan sini. Panjang ya ini, panjang ya. Saya turun ya, boleh nggak apa-apa? Saya turun. Ibu sini sama suaminya, dikasih tahu cara cium. Ini ajaran dari guru saya biar Abdul. Ibu sini sama suaminya. Ya punten jam salah saya. Kan bayang. Ya. Ibu suka pengajian. Nah, pas lagi izin sama suami sama abah, gimana cium tangannya coba? Saya mau lihat. Namanya siapa tanya kala Ustad? Oh, pohoan. Ibu sah namina? Masiri, Bapak? Tum. Iya, pemajikan anu kebraha? Anu kedua. Coba cium tangan kumat tadi. Nah, jadi gini, bolak-balik Bu. Ulah gitu, dibalikkan leungeunna. Telapak selakina tak, telapak bapak cek. Iya na leungeunna kieukeun punten. Nah gitu. Tapi bapak ulah geteknya. Nah, jadi gini, coba keilat ibu itu, praktekkan lagi. Bapak di dia. Coba tadi cium tangan tadi gimana? Enggak ada. Cium tangan. Terus nah, itu ibu jangan begini doang Bu ya. Ibu cium tangan kepada suami tapi benar. Tapi ada nih anak-anak kita terkadang cium tangan ke jidat gini ya, ke pipi, itu orang Yahudi Bu. Ini Islam mengajarkan akhlak, Nabi mengajarkan ketika anak cium tangan ke orang tua
dan juga istri kepada suami itu tek dibulak-balik. Itu dosa istri, Bu, itu rontok kabeh. Rontok kabeh. Tah cium tanganna. Ari ibu sok heureuy jeung bapak sok bercanda melemparkan senyum apa kata-kata apa itu? Kata-kata apa namanya itu? Rayuan gombal gambul lah gitu. Isok teu? Keur di kasur. Waduh. Nah coba kieu, ibu ngomong kieu coba ilukeun abdi. Manggil ka bapak sa? Abah. Abah. Oh, bah gitunya. Henteu bebek panggilna. Tos tua. Oh, ayo, bah coba. Abah. Abah. Abah kok semakin tua semakin ganteng. Bilang. Abah kok semakin tua semakin ganteng. Ibu pakai nada-nada yang manja, bikin gemes gitu kan, bikin gemes tak gitu. Coba, kayak binanya kak ya bapak. Coba, bah. Abah kok makin tua makin ganteng sih bah gitu kan. Abah kok makin tua makin ganteng, manis deh. Nah, kuari abi nanya kana abah, bah istri ngomong gitu seneng tak abah? Senang, alhamdulillah. Tuh, ini survei membuktikan. Ketika kita suami istri ngomong begitu, suami senang. Itu kalau sudah suami senang, menggoncangkan aras. Bahkan itu ngomongnya lebih besar pahalanya ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Senang bah? Senang. Coba lagi buktikan bapak ngomong karena ibu. Coba manggilan naon bapak? Bapak biasa bae utang kieu apa? Biasa bae. Manggil istri. Apa manggilnya? Manggilnya mama. Mama. Bagus mama. Mama gitu. Mama. Coba rayu dengan jeritan hati. Oh. Entong bari peureum abah entong. Mama, atur nuhun. Ulang ngomong atur nuhun. Ulang ngomong atur nuhun. Entong atur nuhun entong. Siga kana ieu siga ngalabang mah dibere bangnya. Mama. Terus rayu coba. Wajah mama semakin tua semakin lesung pipit mama. Atau kila mama kok bibirnya tipis banget loh mah. Tipis banget. Dewi Persik artis jauh sama mama. Semakin sayang bapak. Semakin sayang sama abah. Bapak abah semakin sayang ke mama. Semakin sayang abah sama mama. Nah ngomong gitu senang nggak? Tuh senang. Itu pahala bu, ya bu ya. Kalau sholat belum tentu kita mendapatkan pahala, tapi kita kerjakan. Karena sholat kita terkadang pikiran kemana-mana. Allahu Akbar takbir, ingat ke pasar, ingat ke sawah, ingat sama Bang Emok, sama Bang Mekar, ya kan? Tapi itu kita kerjakan sebagai syariat. Tapi banyak yang sunnah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ngobrol gitu pahalanya bunya, pahala. Sok itu ibunya, usahakan gitunya. Diuk ngobrol. Tak ibu nih, ini ilmu ya bu ya. Ibu nih ibu bukan ini. Ibu suka nyen kopi, nyen kopinya kan aja. Tah, sekali ibu bikin kopi untuk suami itu bu, itu lebih besar pahalanya ketimbang sholat ketimbang puasa itu 1 tahun. Tah, sok nyeun kopi, ibu nyeun kopi. Naon di sabari senyum ka salaki, itu buatin kopi. Kalau ibu ngasih nyiapin makan untuk suaminya sarapan pagi, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Masya Allah. Jadi ulah cuman pengajian doang orang. Pengajian ganti-ganti baju selaki mau koko eta bae. Pamajikan mah geus bajuna gambis ieu anu putih, anu biru, anu hideung, anu beureum. Tah. Lagi mah koko geus loba reungitan teh. Nah, ini pahala. Itu kita ngobrolnya praktekkan, Bu. Kita ini hidup enggak lama, cuman sebentar. Enggak lama kita. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngobrolnya berpahala, duduknya berpahala, apalagi tidurnya berpahala. Jangan sampai seorang wanita lagi tidur sama suami ngarep ka ditu, pamajikan ngarep ka ditu adu tonggong ulah gitu ta. Sok adu tonggong tuh? Itu masih. Hah? Itu. Oh, tos naon cenah tos di pasien mah adu tonggong cenah.
orang ngobrolna pahala bunya. Hayu orang kerjakan bu. Ngeslah hirup pak ibadah ulah luhur. Kalau kita ngomong tentang halal bu, yang halal itu kalau murni halal betul dari minuman saja ke hujan gede orang tangga tak celangap kaluhur, eta halal bener. Kuaring sudah banyak barang-barang yang subat, kita pakai gelas, sumber gelas duitnya itu dari mana akan ditanya oleh Allah. Berat bu, orang teh berat di dunia itu, nanti akan berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah eta hiji. Anu kedua bu, hayang nyaho pahala anu pasti diterima. Hayang nyaho. Bapak capek sok itu. Baiknya keinginannya. Gitunya. Bapak, terima kasih Bapak. Saya naik lagi bu ya. Ya. Saya naik lagi ya Pak ya. Kang Inajar naik lagi. Harga oke naik deh ya. Tar. Terima kasih Bapak Ibu. Cenu merek hadiah sa. Terima kasih Pak Haji Effendi. Terus nggak Ibu? Terus nggak Pak? Terus. Sampai di mana saya ngomong tadi? Ya sampai pahala. Hah? Pahala. Istri kepada suami kepada istri. Pahala ya. Pahala yang luar biasa. Nah, ini kalau kita berbicara tentang sunnah ya Bu ya. Sunnah. Kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap sholat kita kerjain Bu. Sholat tetap kita kerjain. Tapi ibadah sunnah juga mesti kita kerjakan. Mesti kita kerjakan. Sholat pada wajib ya Ustaznya. Kewajiban sholat kita. Kewajiban kita menyembah, berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cuman sholatnya doang, Pak. Cari guru kita, cari mursyid yang menyambung guru kita, musalsal menyambung kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus menyambung guru kita, insya Allah Bapak. Kalau guru kita menyambung, sanadnya menyambung, maka di situ nanti akan ada pertanggungjawabannya nanti Pak. Nah sholat itu kita kerjakan. Terus singkat, salawat ya Bu ya. Salawat Pak. Salawat itu ibadah yang paling hebat. Semua makhluk di alam dunia ini berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berselawat. Seperti semut ya Bu ya, semut. Nah Bu, semut. Kita kalau Pak, kalau sodakoh nih kepada orang Pak ya, kepada ini itu bagus, itu jiwanya sosial. Tapi Pak itu sodakoh, pernah nggak Ibu sedekah sama semut? Pernah nggak? Nggak pernah. Ini Pak saya kasih bocoran. Bagaimana semut itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Semut makhluk Allah. Itu tentaranya Nabi Sulaiman. Ketika kita pagi-pagi di belakang rumah kita punya roti, assalamualaikum ya semut, tentara Nabi Sulaiman, ini roti buat kamu, ini roti buat kamu. Kita nongkrong di belakang rumah. Kira-kira Ibu ikhlas nggak? Ada rasa ingin dipuji nggak itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini orang yang sering sakit Pak, dia sodako sudah, berobat juga sudah, coba sodakoh kepada selain manusia. Ini dianjurkan Pak. Kada ucing gitu ya Ustaz. Sama ayam kita ngasih makan, tapi niatkan sama kita. Contoh begini, Ibu suka nyuci, ayam baknya, sok ayam siram tuh di bakna. Itu semut itu angkat Bu. Semut itu kita angkat dari bak, itu kita angkat. Itu dengan cara itu insya Allah kita masuk neraka, diangkat kita dari semut itu. Seperti contoh begini, nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah, seperti Ibu misalkan Ibu inem salat, kata malaikat, salat malaikat, wah bagus, rukunya bagus, salatnya bagus, salat Ibu inem. Kata Allah, malaikat buka dadanya, ternyata di dalam hatinya ketika salat bukan ingat sama Allah. Dia nggak tahu sama Allah, hanya tahu nama doang. Yang dia ingat cuman ke pasar, ingat ke nek bade kondangan, ingat nek ainu nagih hutang. Cek Allah, malaikat dibuka dadanya bukan ingat kepadaku, dia ingat kepada hal-hal dunia, lemparkan ke neraka. Ketika dibalangkan neraka, engke heula cek simu, cek sireum teh, ya Allah, entar dulu.
Ketika dia hidup dalam dunia, saya diberikan sepotong roti, saya dan teman-teman saya makan roti dari dia. Di halangan tah ku sireum, tah eta sireum makhluk. Lalu kalau ada ayam bu, ada ayam yang berpisah dengan induknya, induknya di sana, ayam di sini, satukan bu dengan kita. Insya Allah dengan cara itu nanti di yaumil kiamah di surganya Allah kita disatukan dengan keluarga kita. Ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar, ribuan jutaan kita istighfar tidak cukup dengan itu, tapi dengan menggeserkan duri cucuk beling yang takut kena kaki orang, kita geserkan, itu sebuah pahala yang luar biasa ya bu ya. Nah yang paling hebat bu, kita mendoakan orang, mendoakan seseorang dan orang itu tidak tahu kita doakan. Ibu bapak lewat nih orang-orang siapa saja yang dagang tahu bulat misalkan, ya Allah itu yang dagang saya nggak tahu namanya, panjangkan umurnya, lariskan dagangannya, berkahkan hidupnya ya Allah. Dia tidak atau didoakan tapi kita mendoakan dia, itu mutlak diterima, itu pahala yang luar biasa ya bu ya. Nah kita kerjakan itu insya Allah. Di samping itu bu, kita salawat, rajin salawat ya bu ya, salawat karena kalau nggak ada Nabi nggak ada bu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi, semuanya karena engkau ya Muhammad. Itu di dalam kitab Mutahasul dijelaskan. Lalu Nabi bertanya, ya Allah, engkau ciptakan langit dan bumi hanya karena aku, semua karena aku untuk siapa? Anta ya habibi, engkau khusus untuk menjadi kekasihku. Allah. Lalu kata Allah, ya Muhammad, tanya aku Allah untuk siapa? Tanya Allah untuk siapa? Rasul tertunduk malu. Kata Allah, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu laki-laki dan perempuan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah untuk umatmu yang bersolawat. Salawat bu, dalam keadaan apapun itu diterima. Salawat ibu ya, perbanyak salawat, lamun bisa 1000 sepoe. Salawat anu pendek be salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad punya 1000 lam yamut, tidak akan mati hatta yubashsharu bil jannah, sebelum mata kita dibuka basyironya oleh Allah tempat kita di surga. Salawat 1000 kali ibunya tiap poe, terus dawamkeun kurang, insya Allah berkah jeung barokah. Terus kita hidup di alam dunia ini ibu, jangan pernah kita mempunyai iri dengki kepada orang lain. Bayangkan bahwa diri kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang namanya mati tidak pernah memberikan kabar kepada kita. Siapkan bekal kita untuk menuju ke alam akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini diberikan keberkahan, diberikan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan juga Muhammad pendek ya Ustaz ya, pendek, dan juga gini, pendek doang tapi luar biasa. Luar biasa. Terus begini, ada doa dari Nabi setiap sholat. Ini bu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ini kita baca itu perintah Nabi. Agar apa? Kita minta kepada Allah agar kita dijaga dengan akhlak-akhlak yang tidak baik, dijauhkan dari amal yang tidak baik, dan juga dari hawa nafsu yang tidak baik. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga dari hal-hal yang tidak baik ya bu ya. Yang penting ibu dawamkan selawat. Ini pesan saya, selawat insya Allah berkah barokah. Kalau kita mau masuk kamar mandi ibu ya, sebelumnya itu bu, ini ajan dari guru saya. Sebelum kan banyak pak kejadiannya pak ya, syariatnya orang yang jatuh di kamar mandi ya pak ya, itu kebanyakannya stroke ya pak ya. Stroke udah itu lewat. Sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, salawat 7 kali, sambil tahan napas kita masuk. Itu insya Allah segala hal-hal negatif itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang mesti kita amalkan dan kita yakini, karena semua itu ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu.